lapangan kerja di bidang pariwisata. Saat kalian memutuskan masuk sekolah menengah kejuruan bidang kalian pariwisata, apa yang ada dalam benak kalian? Apakah ingin menjadi seorang pemandu wisata? Apakah karena ingin menjadi seorang pramugari? Apakah karena ingin menjadi koki, resepsionis hotel, manajer hotel, pemilik travel? Apapun yang akan menjadi fokus pilihan kalian nanti setelah lulus dari SMK, yang harus kalian pahami adalah kalian belajar tentang hospitality. Apakah hospitality itu? Hospitality memiliki arti keramah tamahan, kesopanan, keakraban, dan juga rasa saling menghormati. Jika dikaitkan dengan industri pariwisata, dapat diibaratkan bahwa hospitality merupakan roh jiwa semangat dari pariwisata. Tanpa adanya hospitality dalam pariwisata, maka seluruh produk yang ditawarkan dalam pariwisata itu sendiri seperti benda mati yang tidak memiliki nilai untuk dijual. Delguro S. Pendek 2017 halaman 152. Harus diingat bahwa selama bekerja di bidang pariwisata, tugas kalian adalah melayani tamu. Menurut ILO, International Labour Organization, lapangan kerja dalam sektor pariwisata sebagai berikut. Yang pertama adalah hotel dan akomodasi lain. Yang kedua, jasa perjalanan wisata. Yang ketiga, transportasi untuk pariwisata. Yang keempat, restoran dan jasa penyedia makanan dan minuman. Kelima, industri atau kegiatan lain dan atau kas di negara tertentu. Hotel dan akomodasi lain. Lapangan kerja dan akomodasi lain sangat menarik minat siswa lulusan SMK bidang pariwisata. Karena dalam lapangan kerja di hotel juga sangat menjanjikan, karena karir di hotel memungkinkan sumber daya manusia untuk menjabat sampai level eksekutif. Lulusan SMK mempunyai pilihan untuk bekerja di aneka jenis hotel dan jenis akomodasi lain yang ada di tempat tinggal atau keluar daerah. Terdapat klasifikasi hotel sebagai pertimbangan kalian yang tertarik untuk bekerja di perhotelan. Klasifikasi hotel. Klasifikasi meliputi yang pertama adalah jenis-jenis hotel berdasarkan lokasi, jenis-jenis hotel berdasarkan harga jual atau sewa, jenis hotel berdasarkan kelas atau bintang. Oke, sekarang kita bahas berkaitan jenis-jenis hotel berdasarkan lokasi. Yang pertama adalah city hotel. Nama lain adalah hotel bisnis atau hotel bisnis, karena tamu yang menginap di hotel jenis ini kebanyakan merupakan business traveler, merupakan jenis hotel yang berada di kawasan pusat perkotaan dan umumnya lebih banyak ditemukan di kota-kota besar. City hotel biasanya berukuran besar dengan gedung bertingkat dengan fasilitas-fasilitas bisnis seperti meeting room, function hall, internet, dan lain-lain. Yang kedua adalah motel hotel. Motel merupakan singkatan dari motel hotel. Hotel ini diperuntukkan sebagai persinggahan sementara orang yang tengah melakukan perjalanan jauh. Motel biasanya berada di tepi jalan-jalan penghubung antar kota atau daerah. Sekarang kita bahas berkaitan jenis-jenis hotel berdasarkan lokasi. Yang ketiga, resort hotel. Resort hotel adalah jenis hotel yang berada jauh di luar pusat perkotaan dan berada di kawasan-kawasan wisata dan juga rekreasi seperti di pantai, pegunungan, tepi danau, dan sungai, dan sejenisnya. Oke, berikut residential hotel. Hotel ini berlokasi di kawasan perumahan atau residential yang jauh dari keramaian. Residential hotel biasanya menjadi pilihan untuk tamu-tamu yang berencana untuk tinggal dalam waktu yang cukup lama. Meski jauh dari keramaian, jenis hotel ini tetap berada di kawasan dengan akses yang mudah untuk menjangkau pusat-pusat aktivitas di kota tersebut.
Jenis-jenis hotel berdasarkan lokasi. Yang kelima, yaitu Downtown Hotel. Downtown Hotel adalah jenis hotel yang berlokasi di pusat keramaian, yakni kawasan perdagangan dan perbelanjaan. Jenis hotel satu ini biasanya ditujukan untuk bisnis traveler yang memiliki tujuan perjalanan bisnis menyangkut perdagangan dan jual beli. Oke, sekarang kita bahas berkaitan dengan jenis hotel berdasarkan harga jual atau sewa. Yang pertama adalah Full American Plan, FAP. Adalah jenis hotel yang memakai sistem harga kamar, sudah termasuk 3 kali makan. Yang kedua adalah Modified American Plan, MAP, adalah hotel yang memakai sistem harga kamar, sudah termasuk 2 kali makan. Yang ketiga adalah European Plan, EP, adalah hotel yang memakai sistem harga kamar, tidak termasuk makan. Yang berikut adalah Continental Plan, CP, adalah jenis hotel yang memakai sistem harga kamar, sudah termasuk makan pagi. Jenis hotel berdasarkan kelas atau bintang. Yang pertama adalah Hotel Bintang 1. Hotel berbintang 1 memiliki jumlah standar kamar, standar minimum 15 kamar, dengan luas kamar standar minimum 20 meter persegi. Hotel Bintang 2. Hotel berbintang 2 memiliki jumlah kamar standar minimum 20 kamar, dengan luas kamar standar minimum 22 meter persegi, dan memiliki minimum 1 kamar suite dengan luas minimum 44 meter persegi. Fasilitasnya terdapat telepon dan televisi, dan dalam kamar ada sarana olahraga dan olahraga. Yang berikut adalah Hotel Bintang 3. Hotel berbintang 3 memiliki jumlah kamar standar minimum 30 kamar dengan luas minimum 24 meter persegi, dan memiliki minimum 2 kamar suite dengan luas minimum 48 meter persegi. Fasilitasnya terdapat telepon, televisi, dan AC di dalam kamar. Ada sarana rekreasi dan olahraga, restoran dan bar, serta layanan konser. Jenis hotel berdasarkan kelas atau bintang yang berikut adalah Hotel Bintang 4. Hotel berbintang 4 memiliki jumlah kamar standar minimum 50 kamar dengan luas minimum 24 meter persegi, dan memiliki minimum 3 kamar suite dengan luas minimum 48 meter persegi. Fasilitasnya terdapat telepon, televisi, AC, serta penghangat air dalam kamar. Terdapat sarana rekreasi dan olahraga, rest area, restoran dan bar, serta layanan konser. Yang berikut adalah Hotel Bintang 5. Hotel berbintang 5 memiliki jumlah kamar standar minimum 100 kamar dengan luas minimum 26 meter persegi, dan memiliki minimum 4 kamar suite dengan luas minimum 52 meter persegi. Fasilitasnya terdapat telepon, televisi, AC, serta penghangat air dalam kamar. Terdapat sarana rekreasi dan olahraga, rest area, restoran, dan bar, serta menyediakan layanan konser dan room service 24 jam. Oke, akomodasi lain. Sekarang kita bahas berkaitan dengan akomodasi lain. Selain memiliki pekerjaan sebagai karir di perhotelan, kalian juga bisa membuka usaha akomodasi lain seperti cottage, adalah pondok-pondok penginapan terdapat di daerah pantai atau pegunungan. Bangunannya berbeda dengan hotel pada umumnya karena dibuat terpisah-pisah. Yang berikut bungalow, berbentuk rumah atau pondok dengan material kayu. Biasanya terdapat di lingkungan wisata yang memperlihatkan alam seperti pegunungan dan jauh dari keramaian. Yang berikut adalah villa, merupakan sebuah penginapan yang berupa rumah dan bersifat private. Fasilitas yang terdapat di villa adalah kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang TV, teras, balkon taman, dan kolam renang. Yang berikut adalah boutique hotel, memiliki jumlah kamar yang terbatas dan tidak seperti hotel pada umumnya. Desain interior yang dibuat modern dan elegan dengan tema yang berbeda-beda di setiap kamarnya.
Yang berikut adalah guest house, merupakan penginapan yang biasanya menggunakan bangunan seperti rumah pada umumnya dengan fasilitas yang tersedia antara lain kamar mandi dan dapur. Jasa perjalanan wisata. Oke, sekarang kita bahas berkaitan dengan jasa perjalanan wisata. Jasa perjalanan wisata. Terdapat dua macam usaha perjalanan wisata, yaitu usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi, serta pengurusan dokumen perjalanan. Lawang kerja sektor jasa perjalanan wisata saya menarik minat siswa lulusan SMK bidang pariwisata yang berminat dalam usaha layanan informasi wisata. Kalian dapat mempraktikkan bahasa asing dengan orang-orang asing yang menjadi tamu kalian. Kalian dapat menjadi pemandu membawa rombongan wisata ke dalam atau luar negeri. Tentu sangat menyenangkan membayangkan hal tersebut terjadi. Transportasi untuk pariwisata. Oke, sekarang kita bahas berkaitan dengan transportasi untuk wisata. Transportasi untuk pariwisata, usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata kecenderungan wisatawan menggunakan berbagai macam moda transportasi juga membuka peluang usaha di sektor ini. Belakangan ini, wisata perorangan juga mulai mencari sewa motor untuk menjangkau objek wisata yang sulit dijangkau kendaraan roda 4, sehingga tidak heran sudah ada komunitas sewa motor bagi wisatawan yang ingin menyewa motor sendiri atau dengan supir yang memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata tersebut. Transportasi wisata juga dapat bekerja sama dengan tour operator, pemandu wisata, hotel, dan memberikan pelayanan kepada wisatawan. Selain berwirausaha dalam transportasi khusus pariwisata, lulusan SMK dapat memilih karir sebagai masinis, pilot, atau pramugara di perusahaan transportasi. Restoran dan jasa penyedia makanan dan minuman. Oke, sekarang kita bahas berkaitan hal restoran, jasa penyediaan makanan dan minuman. Restoran, jasa penyedia makanan dan minuman. Minat lulusan SMK bidang pariwisata dalam lapangan kerja restoran dan jasa penyediaan makanan dan minuman meningkat karena terinspirasi untuk menjadi chef terkenal. Usaha kuliner baik kecil maupun bekerja di hotel sangat diminati lulusan SMK bidang pariwisata. Terdapat jenis-jenis restoran dan penyediaan makanan dan minuman sebagai pertimbangan kalian yang tertarik untuk bekerja di bidang kuliner. Yaitu yang pertama adalah grill room. Restoran ini menyajikan makanan yang dipanggang, cara masak dan penyajiannya menggunakan teknik yang dikenal dengan istilah fillet, yaitu makanan yang dipesan dimasak langsung di hadapan tamu. Yang kedua adalah coffee shop. Istilah coffee shop berasal dari Amerika Serikat. Sirperland dan penyajian makanan dilakukan secara cepat. Makanan yang disajikan sudah diporsikan dari dapur langsung di atas piring dan kemudian disajikan kepada tamu yang memesan. Coffee shop dibuka selama 24 jam. Oke, yang berikut adalah restoran dan jasa penyediaan makanan dan minuman. Yang berikut adalah Super Club. Tipe restoran ini umumnya lebih mengutamakan pertunjukan atau show artis terkenal, baik nasional maupun internasional yang telah dikontrak oleh pihak hotel. Sedangkan restoran menjadi fasilitas pelengkap tamu yang ingin menikmati makanan pada tengah malam, di mana harga makanan sudah termasuk dalam satu paket dengan harga tiket masuk. Super Club banyak juga berdiri sendiri atau tidak ada kaitannya dengan manajemen hotel. Yang berikut adalah specialty restoran. Restoran ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu suasana, interior dan eksterior restoran, serta makanan yang disajikan bahkan mulai dari pakaian seragam pelayan, lebih cenderung menunjukkan ciri khas daerah atau negara dari mana makanan tersebut berasal. Contohnya Chinese restoran, Japanese restoran, Italian restoran, dan lain-lain.
Oke, yang berikut adalah dining room. Dining room merupakan restoran utama dan rumah makan yang bisa jumpai di semua hotel, baik hotel besar, hotel menengah maupun hotel kecil. Pengaturan dan perlengkapan meja pada restoran jenis ini biasanya harus sesuai pedoman penataan meja dan suasana harus formal. Yang berikut adalah Continental Restaurant. Continental Restaurant memiliki ciri khas suasana yang menarik. Restoran ini lebih mengutamakan hidangan dari Eropa dengan penyajian makanan lengkap, yakni mulai dari makanan pembuka, appetizer, sup, makanan utama, main course, dan makanan penutup, dessert. Oke, yang berikut adalah jasa penyajian makanan dan minuman. Yang berikut adalah cafeteria. Cafeteria adalah jenis restoran yang menyajikan makanan dan minuman ringan. Pada umumnya, makanan sudah jadi, serta dengan pelayanan yang cepat. Saat ini, cafeteria lebih dikenal dengan istilah restoran fast food. Makanan ditawarkan dipajang di atas counter sehingga tamu dapat memilih serta mengambil sendiri makanan yang sesuai dengan seleranya. Pembayaran dilakukan sesuai dengan makanan yang diambil. Oke, sekarang kita bahas berkaitan dengan industri dan atau kegiatan lain dan atau kas di negara tertentu. Industri dan atau kegiatan lain dan atau tugas di negara tertentu. Kegiatan pariwisata tidak lepas dari ingin membawa kenangan berupa barang atau makanan ke negara asal wisatawan. Sehingga tidak heran, akhir-akhir ini usaha souvenir dan toko makanan menjadi minat lulusan SMK yang ingin berwirausaha. Industri oleh-oleh berupa barang makanan bahkan menjadi ciri khas di daerah atau negara tertentu semakin berkembang. Bahkan usaha industri oleh-oleh sekarang semakin lengkap dengan hanya berkunjung ke satu toko besar yang menjual beraneka ragam oleh-oleh. Suasana nyaman dilayani oleh pramuniaga yang ramah wisatawan, betah untuk lama-lama berbelanja. Bahkan usaha oleh-oleh tidak segan memanjakan wisatawan yang memberikan diskon khusus, termasuk jemput antar ke hotel wisatawan sampai toko souvenir. Oke, selain lapangan pekerjaan yang sudah disebutkan, terdapat lapangan pekerjaan lain dalam usaha pariwisata dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang terdiri dari daya tarik wisata. Merupakan segala sesuatu yang mempunyai keunikan, kemudahan, dan nilai yang berwujudkan kekeragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan para wisatawan. Yang berikut adalah kawasan pariwisata. Merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas wilayah tertentu memenuhi kebutuhan pariwisata. Berikut penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Merupakan usaha yang awal lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata. Yang berikut adalah penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran. Merupakan usaha yang memberikan jasa bagi satu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha bagi imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional. Yang berikut jasa informasi pariwisata. Merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai pariwisata yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan elektronik. Yang berikut adalah jasa konsultan pariwisata. Merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang pariwisataan. Yang berikut adalah jasa pramuwisata. Merupakan usaha yang menyediakan atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan kebutuhan biro perjalanan wisata. Yang berikut adalah wisata derita. Merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. Yang berikut adalah SPA. Merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, dan olahraga fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi lain.
dan budaya bangsa Indonesia.